Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Malam itu, suara pintu depan yang dibanting dengan keras seolah merobek jantungku. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu yang remang, menatap bayangan suamiku Mas Jaka yang melangkah pergi tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Tas ransel besar yang ia panggul berisi seluruh hidupnya. Sementara aku ditinggalkan di sini hanya dengan sisa-sisa janji palsunya yang sudah basi. Tidak ada lagi air mata. Rasanya kelenjar air mataku sudah mengering sejak ia mulai sering tidak pulang dan berhenti menafkahiku. Aku merasa sangat kecil di rumah ini. Sebuah bangunan tua yang menyimpan banyak kenangan tapi kini terasa seperti penjara. Sebagai anak yatim piatu yang tidak punya tempat untuk pulang, kepergian Mas Jaka adalah vonis mati bagi masa depanku. Aku tidak punya harta, tidak punya pekerjaan tetap, dan kini aku kehilangan status sebagai seorang istri. Dunia terasa begitu sunyi, hanya menyisakan detak jam dinding yang seolah mengejek kesendirianku yang mendalam. Dia benar-benar pergi, Sri. Sebuah suara berat dan serak memecah kesunyian dari arah dapur. Itu adalah Pak Broto, ayah mertuaku yang selama ini hanya diam melihat keretakan rumah tangga kami. Beliau berdiri di sana dengan raut wajah yang sulit diartikan, antara kecewa pada anaknya dan iba padaku. Aku hanya bisa mengangguk pelan, menundukkan kepala karena malu menghadapi laki-laki yang telah membesarkan suami yang tidak bertanggung jawab itu. Pak Broto melangkah mendekat. Langkah kakinya terdengar mantap di atas lantai kayu yang berderit. Ia berhenti tepat di hadapanku. Aroma tembakau dan minyak kayu putih yang khas darinya mulai tercium, memberikan sedikit rasa tenang yang aneh di tengah badai emosiku. Ia meletakkan tangannya yang kasar dan penuh urat di bahuku. Sebuah kontak fisik yang jarang sekali terjadi selama aku menjadi menantunya. Sentuhan itu terasa hangat, jauh lebih hangat daripada pelukan terakhir Mas Jaka. "Jangan takut, Sri. Selama Bapak masih bernafas, rumah ini tetap rumahmu," ucapnya dengan nada yang rendah namun sangat tegas. Aku mendongak, menatap matanya yang mulai mengeruh dimakan usia. Namun, ada kilatan perlindungan yang sangat kuat di sana. Di saat suamiku sendiri membuangku seperti sampah, ayah mertuaku justru menawarkan tempat berlindung. Itulah awal mula dari babak baru hidupku yang tidak pernah kusangka akan membawa perasaanku melampaui batas yang seharusnya. Hari-hari pertama setelah kepergian Mas Jaka terasa sangat canggung. Rumah yang biasanya bising dengan pertengkaran kini berubah menjadi hening yang menekan. Setiap kali aku berpapasan dengan Pak Broto di koridor menuju dapur, aku selalu menundukkan kepala, merasa tidak enak hati karena masih menumpang di rumahnya. Aku mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan setiap sudut rumah, seolah-olah dengan menggosok lantai hingga menghalap, aku bisa menghapus jejak keberadaan suamiku yang tidak bertanggung jawab itu. Pagi itu aku sedang menyiapkan sarapan sederhana saat Pak Broto keluar dari kamarnya hanya dengan mengenakan sarung dan kaos singlet putih. Aku tertegun sejenak melihat perawakannya yang masih tampak tegap untuk pria seusianya. Bahunya lebar dan tangannya yang legam menunjukkan bekas kerja keras bertahun-tahun. Ia duduk di meja makan, memperhatikanku yang sedang menuangkan kopi panas ke cangkirnya. Tatapannya tidak lagi tajam seperti biasanya, melainkan terasa lebih lembut, hampir seperti sedang mengamati sesuatu yang berharga. "Duduklah, Sri, jangan terus-terusan bekerja seperti pelayan," katanya dengan suara bariton yang dalam. Aku ragu sejenak, namun akhirnya menarik kursi di hadapannya, merasakan debaran jantung yang aneh karena hanya ada kami berdua di ruangan ini. Keheningan di antara kami tidak lagi terasa menyakitkan, melainkan mulai dipenuhi oleh kesadaran akan kehadiran satu sama lain yang begitu dekat. Aku bisa mencium aroma sabun mandi yang segar bercampur dengan aroma kopi, menciptakan suasana intim tanpa sengaja. Pak Broto mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang betapa ia kecewa melihat Jaka tumbuh menjadi pria yang tidak bisa memegang komitmen. Ia bicara dengan nada yang penuh penyesalan. Sesekali jemarinya yang kasar menyentuh jemariku yang ada di atas meja saat ia menekankan ucapannya. Sentuhan itu tidak sengaja, namun aku merasakan getaran listrik yang menjalar hingga ke dadaku, membuat nafas sedikit tertahan. Aku melihat ada kesepian yang sama di matanya,
Kesepian seorang duda yang sudah lama hidup tanpa teman bicara yang sungguh-sungguh peduli. Saat aku hendak berdiri untuk mencuci piring, ia menahan pergelangan tanganku dengan lembut, namun mantap. "Terima kasih sudah bertahan, Sri. Aku tidak tahu apa jadinya rumah ini kalau kamu juga ikut pergi," bisiknya pelan. Matanya menatap langsung ke dalam mataku. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memanggilku. Bukan lagi sekadar sebagai menantu, tapi sebagai seorang wanita yang kehadirannya mulai ia butuhkan. Aku hanya bisa terpaku, merasakan wajahku memanas, menyadari bahwa dinding pembatas di antara kami mulai retak perlahan-lahan. Sore itu hujan turun dengan sangat lebat, membungkus rumah tua ini dengan suara gemuruh yang membuat suasana terasa semakin terisolasi dari dunia luar. Aku sedang duduk di teras belakang menatap rintik air yang membasahi tanaman sambil memeluk lututku sendiri. Merasa kedinginan karena angin yang berembus kencang. Tiba-tiba sebuah kain tebal nan hangat tersampir di bahuku. Aroma maskulin yang kuat dan bercampur wangi sabun segera menyeruak ke indera penciumanku. Pak Broto berdiri di belakangku. Tangannya masih bertengger sejenak di pundakku sebelum ia menariknya perlahan. "Jangan melamun di sini, nanti kamu sakit." Suaranya terdengar sangat dekat di telingaku, berat dan penuh otoritas yang menenangkan. Aku menoleh sedikit, melihat wajahnya yang terpapar cahaya lampu teras yang temaram. Garis-garis tegas di wajahnya justru memberikan kesan matang dan sangat jantan. Ia duduk di kursi kayu tepat di sebelahku. Jarak kami sangat dekat hingga lengan kami sesekali bersentuhan saat ia bergerak membenarkan posisi duduknya. Aku merasa aliran darahku berdesir hebat. Sebuah sensasi yang sudah lama tidak aku rasakan dari Mas Jaka. Percakapan mengalir begitu saja dari hal-hal sepele hingga perasaan-perasaan yang selama ini kupendam rapat tentang kegagalanku sebagai istri. Pak Broto mendengarkan dengan seksama. Matanya tidak pernah beralih dariku, seolah setiap kata yang kuucapkan adalah hal terpenting di dunia. Ia sesekali mengusap rambutku yang sedikit basah karena tempias hujan. Sebuah gerakan yang sangat intim dan penuh kasih sayang. Aku merasa dihargai, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai seorang wanita yang memiliki harga diri dan perasaan. "Jaka itu bodoh, Sri. Melepaskan permata sepertimu hanya demi kesenangan sesaat di luar sana," gumamnya. Suaranya kini terdengar lebih serak dan dalam. Meraih jemariku, menggenggamnya erat di dalam tangannya yang besar dan kasar, memberikan rasa aman yang luar biasa. Aku tidak menarik tanganku. Justru aku merasa ingin lebih dekat lagi, ingin bersandar pada dadanya yang bidang itu. Di bawah naungan hujan yang menderu, aku menyadari bahwa rasa hormatku mulai bercampur dengan kekaguman yang terlarang. Malam semakin larut, namun kami seolah enggan beranjak dari posisi masing-masing, terperangkap dalam tarikan gravitasi yang tak kasat mata. Saat kilat menyambar, secara naluriah aku sedikit tersentak dan merapat ke arahnya. Dan Pak Broto tidak ragu untuk merangkul pinggangku dengan posesif. Jantungku berpacu sangat kencang. Aku bisa merasakan panas tubuhnya merembes ke kulitku, menciptakan ketegangan yang sangat nyata di antara kami. Kami saling menatap dalam kegelapan, menyadari bahwa garis batas itu kini sudah berada tepat di bawah kaki kami. Suasana rumah setelah malam hujan itu tidak pernah sama lagi. Ada ketegangan yang manis sekaligus menyesakkan setiap kali kami berada di ruangan yang sama. Aku terbangun pagi ini dengan perasaan berdebar, teringat bagaimana lengan kekar Broto melingkar di pinggangku semalam. Saat aku di dapur menyeduh teh, aku merapikan dasterku yang sedikit tersingkap, menyadari bahwa kini aku lebih peduli pada penampilanku di depannya. Aku merasa seperti wanita yang baru mengenal cinta. Namun ada rasa bersalah yang sesekali mencubit ulu hati karena statusku yang masih samar. Pak Broto masuk ke dapur dengan langkah yang lebih ringan. Ia tidak lagi tampak seperti pria tua yang murung karena ditinggal anaknya. Ia menghampiriku yang sedang memotong sayuran, lalu berdiri tepat di belakangku, hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya di tengkukku. Tangannya yang besar perlahan mengambil pisau dari genggamanku dan meletakkannya di meja. Sebuah tindakan yang membuatku mematung seketika. Aku menahan napas saat ia memutar tubuhku perlahan agar aku menghadap langsung ke arah dadanya yang bidang. "Sri, jangan terus-terusan menunduk seolah kamu melakukan kesalahan besar," bisiknya dengan suara yang serak dan penuh tekanan emosi. Ia mengangkat daguku dengan ibu jarinya, memaksaku untuk menatap matanya yang gelap dan penuh keinginan yang tertahan. Di mata itu, aku tidak melihat seorang mertua.
Aku melihat seorang pria dewasa yang sedang merindukan kehangatan seorang pendamping. Jantungku berdentum keras di rongga dada, menciptakan irama yang seolah menyatu dengan detak jantungnya yang juga kurasakan sangat dekat. Ia tidak melepaskan tatapannya. Justru tangannya berpindah mengusap pipiku dengan sangat lembut, seolah aku adalah porselin yang mudah pecah. Aku sudah terlalu lama sendirian, dan melihatmu diperlakukan tidak adil oleh Jaka membuatku ingin menjagamu dengan caraku sendiri. Lanjutnya lagi, suaranya kini bergetar. Aku merasa seluruh pertahananku runtuh. Rasa haus akan kasih sayang yang tidak kudapatkan dari suamiku kini tumpah pada pria di hadapanku ini. Aku memberanikan diri menyentuh dadanya, merasakan ototnya yang keras di balik kaos tipis yang ia kenakan. Tanpa kata-kata lagi, ia menarikku ke dalam pelukannya yang sangat erat. Sebuah dekapan yang terasa posesif sekaligus melindungi. Aku membenamkan wajahku di ceruk lehernya, menghirup dalam-dalam aroma tubuhnya yang maskulin dan menenangkan, seolah menemukan rumah yang sesungguhnya. Tidak ada lagi keraguan, hanya ada keinginan untuk saling memiliki dan mengisi kekosongan yang selama ini menyiksa kami berdua. Di dapur yang sederhana itu, kami membiarkan perasaan terlarang ini tumbuh subur, mengabaikan dunia luar yang mungkin akan menghakimi. Malam-malam di rumah ini tak lagi terasa dingin dan menakutkan, melainkan penuh dengan antisipasi yang mendebarkan di setiap sudutnya. Aku sedang menyisir rambut di depan cermin kamar yang pintunya sengaja kubiarkan sedikit terbuka. Sebuah undangan tak tertulis yang kuharap ia pahami. Benar saja, bayangan tegap Broto muncul di ambang pintu. Pantulannya di cermin membuat tanganku gemetar seketika. Ia tidak segera masuk, hanya berdiri di sana dengan tatapan yang seolah menelanjangi seluruh kegelisahan dan kerinduan yang kupendam sebagai seorang wanita. "Rambutmu bagus sekali, Sri." Suaranya yang berat memecah kesunyian, bergema rendah di dalam kamar yang remang. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan perlahan, namun pasti, sebuah bunyi klik yang menandakan dunia luar telah terkunci. Ia mengambil sisir itu dari genggamanku dan mulai menyisir helai demi helai rambutku dengan gerakan yang sangat lembut dan penuh perasaan. Sentuhan tangannya yang kasar sesekali mengenai kulit leherku, mengirimkan sensasi panas yang menjalar hingga ke seluruh tubuh, membuat napas aku sedikit memburu. Aku memejamkan mata, menikmati setiap tarikan napasnya yang terasa semakin dekat di belakang telingaku, menciptakan suasana yang begitu intim. Pak Broto meletakkan sisir itu, lalu melingkarkan kedua lengannya yang kokoh di bahuku. Menarik punggungku agar bersandar sepenuhnya pada dadanya yang bidang. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang kuat dan stabil, sebuah kontras dengan jantungku yang berpacu liar tak menentu. Kehangatan tubuhnya merembes melalui daster tipis yang kukenakan, membangkitkan keinginan yang sudah lama tertidur lebat di dalam diriku. Ia membenamkan wajahnya di antara leher dan bahuku, menghirup aroma tubuhku dengan tarikan nafas yang dalam dan berat. Aku tidak pernah merasa sehidup ini sebelumnya, bahkan saat mendiang istriku masih ada. Bisiknya para suaranya mengandung kejujuran yang menyakitkan sekaligus manis. Aku memutar tubuhku di dalam pelukannya, menatap wajahnya yang kini hanya berjarak beberapa senti dari wajahku, melihat gairah yang membara di matanya. Tanganku merayap naik, membelai rahangnya yang tegas, merasakan sisa-sisa janggut halus yang memberikan kesan maskulin yang sangat kuat. Di bawah temaram lampu kamar, segala status sebagai menantu dan mertua seolah luruh menjadi abu yang tertiup angin. Kami hanya dua manusia yang haus akan kasih sayang, terjebak dalam ruang dan waktu yang hanya milik kami berdua saja. Pak Broto menunduk, mendekatkan wajahnya hingga hidung kami bersentuhan, membiarkan ketegangan ini memuncak hingga ke titik tertinggi. Aku tidak lagi peduli pada apa yang benar atau salah. Yang aku tahu hanyalah aku menginginkan pria ini untuk menjagaku selamanya di sini, di tempat tidur ini. Desas-desus di kampung mulai merayap seperti kabut tipis yang dingin menyelinap di antara celah pagar rumah kami. Aku merasakannya saat pergi ke pasar. Tatapan para tetangga yang biasanya ramah kini berubah menjadi selidik yang tajam dan penuh tanya. Mereka melihat Mas Jaka tak kunjung pulang, sementara aku tetap tinggal di rumah besar itu hanya berdua dengan Pak Broto. Aku mencoba mengabaikan bisikan-bisikan itu, namun dadaku terasa sesak setiap kali mendengar namaku disebut-sebut dengan nada miring di balik punggungku. Sore itu, aku duduk di ruang tengah dengan gelisah, meremas ujung dasterku hingga kusut masai. Pak Broto yang baru saja pulang dari kebun melihat kegundahanku. Ia meletakkan topinya dan berjalan menghampiriku dengan langkah berat yang menenangkan.
Ia berlutut di depanku, meletakkan kedua tangannya yang besar di atas lututku, menatapku dengan sorot mata yang penuh perlindungan. "Ada apa, Sri? Wajahmu pucat sekali," tanyanya. Suaranya yang dalam seolah mampu meredam badai yang sedang berkecamuk di dalam pikiranku. Aku menceritakan semua ketakutanku tentang gunjingan orang-orang yang mulai mencium kedekatan kami yang tidak wajar di mata mereka. Pak Broto terdiam sejenak. Rahangnya mengeras menampakkan gurat ketegasan yang sangat jantan di wajahnya yang sudah tidak mudah lagi. Ia tidak tampak takut atau malu. Sebaliknya ia justru menggenggam tanganku lebih erat, memberikan kekuatan yang selama ini tidak pernah kudapatkan. "Biarkan mereka bicara, Sri. Mereka tidak tahu apa yang kita lalui. Mereka tidak tahu betapa sepinya rumah ini sebelum kamu menghidupkannya kembali," ucapnya mantap. Ia kemudian menarikku berdiri, membawa tubuhku ke dalam pelukannya yang kokoh dan hangat, seolah ingin melindungiku dari seluruh dunia. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang stabil, merasakan otot-otot lengannya yang mengunci tubuhku dengan posesif. Di dalam pelukan pria ini, aku merasa semua omongan orang luar tidak lagi berarti apa-apa dibandingkan kenyamanan yang ia berikan. Keberaniannya menghadapi kenyataan membuat rasa cintaku padanya tumbuh semakin liar, melampaui batas logika dan norma yang ada. "Kita tidak bisa terus seperti ini, bersembunyi di bayang-bayang anakku yang tidak berguna itu," bisiknya tepat di telingaku, membuat bulu kuduku meremang. Ia menjauhkan sedikit tubuhnya, menatapku dalam-dalam, seolah sedang mengambil keputusan besar yang akan mengubah hidup kami selamanya. Matanya yang tajam mengunci pandanganku, dan di sana aku melihat sebuah janji pengakuan yang nyata dan tak tergoyahkan. Malam itu di bawah atap yang sama, kami mulai merancang sebuah rencana untuk meresmikan apa yang sudah lama bersemi di hati kami. Malam itu, suasana di dalam kamar terasa lebih berat dari biasanya, namun bukan karena kesedihan, melainkan karena sebuah keputusan besar yang menggantung di udara. Aku duduk di tepi ranjang, memperhatikan Pak Broto yang sedang mengunci pintu kamar dengan seksama, sebuah gerakan yang kini menjadi ritual perlindungan kami dari dunia luar. Ia berbalik dan menatapku. Cahaya lampu minyak yang kekuningan menonjolkan garis-garis otot lengannya yang legam dan urat-urat jantan di tangannya. Aku merasa sangat kecil, namun sekaligus sangat diinginkan di bawah tatapan tajamnya yang tak pernah ragu. Ia melangkah mendekat, lalu duduk di sampingku, hingga kasur tua itu berderit dan amblas karena beban tubuhnya yang tegap. Pak Broto meraih jemariku, membawa tangan mungilku ke arah dadanya yang bidang, membiarkanku merasakan detak jantungnya yang berdegup kencang namun berwibawa. "Sri, aku sudah mengurus semuanya. Jaka sudah resmi menjatuhkan talak secara hukum setelah aku mencarinya ke kota," bisiknya dengan suara serak yang membuat bulu kuduku meremang. Aku terkesiap, tak menyangka ia akan bertindak sejauh itu demi melindungiku. Tangannya yang kasar kini merayap naik, membelai tengkukku dengan sentuhan yang menuntut sekaligus memuja, menciptakan sensasi panas yang menjalar ke tulang belakangku. Aku memejamkan mata, menikmati dominasi yang ia tunjukkan, sebuah maskulin matang yang jauh berbeda dari ketidakdewasaan Mas Jaka. "Aku tidak mau kamu dianggap simpanan di rumahku sendiri. Aku ingin kamu jadi istriku, Sri, istri sah dari laki-laki yang benar-benar menghargaimu," lanjutnya lagi. Suaranya kini terdengar lebih rendah dan penuh gairah yang terhadan. Aku mendongak, menatap mata tuanya yang masih memancarkan api kehidupan yang begitu kuat. Seolah ia sedang menantang dunia demi diriku. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang luar biasa, menemukan pelabuhan yang begitu kokoh setelah badai panjang. Aku memeluk lehernya yang kuat, menghirup aroma kerikat dan tembakau yang kini menjadi candu bagiku, membiarkan tubuhku melebur dalam dekapannya yang posesif. Di dalam kamar yang sunyi itu, kami seolah sedang mengucapkan sumpah pribadi sebelum sumpah yang sesungguhnya di depan penghulu. Pak Broto menarik wajahku, menatap bibirku dengan lapar, namun tetap dengan kelembutan seorang pelindung yang sangat menghargai wanitanya. "Besok kita akan ke kantor urusan agama. Tidak akan ada lagi yang berani menyentuh atau menghinamu," tegasnya sebelum ia mendekatkan wajahnya, membiarkan nafas panasnya menyapu kulitku. Malam itu menjadi saksi bagaimana rencana masa depan kami disusun di atas ranjang yang sama, mengubah status menantu menjadi calon pendamping hidup yang abadi. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, namun dadaku bergemuruh oleh panas yang tak kunjung padam.
Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang kupinjam dari lemari tua mendiang ibu mertuaku. Kainnya yang halus terasa sejuk menyentuh kulitku yang masih menyimpan kehangatan Pak Broto dari malam tadi. Di depan cermin retak itu, aku memulas gincu merah kipis, mencoba menutupi kegugupan yang luar biasa, karena hari ini statusku akan berubah selamanya. Aku bukan lagi menantu yang terbuang, melainkan wanita yang dipilih oleh pria paling tangguh yang pernah ku kenal. Pak Broto masuk ke kamar dengan setelan jas tua yang masih tampak gagah membungkus tugu tegapnya. Bahunya yang lebar seolah mampu memikul seluruh beban dunia. Ia berdiri di belakangku, menatap pantulanku di cermin dengan tatapan yang begitu dalam dan posesif. Seolah memastikan bahwa aku benar-benar miliknya sekarang. Tangannya yang besar dan kasar merayap perlahan ke pinggangku, menarik tubuhku agar merapat pada perutnya yang keras. Aku bisa merasakan embusan napasnya yang berat di tengkukku, menciptakan desir panas yang membuat lututku lemah seketika. "Kamu cantik sekali, Sri. Jaka benar-benar pria paling bodoh karena melepaskanmu," bisiknya dengan suara bariton yang serak, mengirimkan getaran listrik ke seluruh sarafku. Ia memutar tubuhku dengan lembut, namun mantap memaksa mataku untuk mengunci pandangannya yang tajam dan penuh gairah yang matang. Aku menyentuh rahangnya yang tegas, merasakan sisa-sisa jangkut halus yang selalu membuatku merasa terlindungi, sekaligus diinginkan sebagai seorang wanita dewasa. Di dalam kamar yang tertutup itu, kami saling bertukar janji tanpa kata, sebuah komitmen yang lebih kuat dari sekedar dokumen kertas. Prosesi akad nikah berlangsung sangat sederhana di ruang tengah, hanya dihadiri oleh penghulu dan 2 saksi tetangga yang menatap kami dengan pandangan beragam. Saat Pak Broto menjabat tangan penghulu dengan cengkeraman yang sangat kuat dan mantap, aku bisa merasakan maskulinnya yang meluap-luap memenuhi ruangan itu. Suaranya yang menggelegar saat mengucapkan ijab kabul membuat jantungku berdegup kencang. Seolah-olah setiap kata yang ia ucapkan adalah pengakuan kepemilikan mutlak atas diriku. Sah! Suara saksi terdengar, dan seketika itu juga beban di pundakku seolah luruh menjadi abu. Setelah semua tamu pulang, rumah kembali menjadi milik kami berdua, namun dengan suasana yang sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Pak Broto menutup pintu depan dan menguncinya dengan perlahan, lalu berbalik menatapku dengan tatapan yang kini lebih lapar dan tak lagi tertahan oleh Norma. Ia melangkah mendekat, melingkarkan lengannya yang kokoh di leherku dan mencium keningku dengan sangat lama dan penuh penekanan. "Sekarang, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita, istriku," gumamnya pelan. Dan aku tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari babak baru yang jauh lebih intim dan mendalam. Malam pertama kami sebagai suami istri terasa begitu pekat oleh ketegangan yang sudah berbulan-bulan kami pupuk dalam diam. Pak Broto menutup pintu kamar dengan perlahan, namun bunyi klik kunci yang berputar terdengar begitu nyaring di telingaku, seolah menandai bahwa dunia luar benar-benar telah sirna. Ia berbalik menatapku yang masih duduk terpaku di tepi ranjang dengan kebaya yang sedikit kusut. Cahaya lampu minyak yang bergoyang menciptakan bayangan tubuhnya yang besar dan perkasa di dinding, mendominasi seluruh ruang pribadiku. Ia melangkah mendekat tanpa suara, namun kehadirannya terasa begitu menekan dan maskulin, membuat napasku mulai memburu pendek-pendek. Pak Broto berdiri tepat di depanku, lalu tangannya yang kasar dan hangat meraih cemariku, menarikku perlahan agar berdiri sejajar dengan dadanya yang bidang. Aku bisa merasakan panas tubuhnya merembes melalui kain pakaian kami, sebuah magnetisme dewasa yang membuat seluruh sarafku berdesir hebat. Ia tidak terburu-buru. Ia menikmati setiap detik kecanggungan yang kini berubah menjadi keinginan yang meluap-luap. "Jangan gemetar, Sri. Kamu milikku sekarang, lahir dan batin," bisiknya dengan suara bariton yang serak dan penuh otoritas yang memabukkan. Ia mulai membuka kancing kebayaku satu demi satu dengan jemarinya yang besar, namun sangat teliti. Setiap sentuhan kulitnya pada dadaku mengirimkan gelombang panas yang mematikan logika. Aku memejamkan mata, menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh, menghirup aroma maskulin yang kini menjadi candu bagiku. Rasa malu sebagai menantu telah lurus sepenuhnya, digantikan oleh rasa lapar seorang istri yang ingin dicintai dengan seutuhnya. Saat pakaian luar kami terlepas, aku bisa melihat betapa tegap dan kuatnya tubuh pria ini. Meski usianya tak lagi muda, otot-ototnya yang keras adalah bukti kerja keras dan kematangan. Ia mengangkat tubuhku dengan mudah ke atas ranjang, seolah aku seringan kapas di tangannya, lalu merebah dirinya di atasku dengan posisi yang sangat protektif. Aku merangkul lehernya yang kuat, merasakan sisa-sisa janggut halusnya menggesek kulit leherku yang sensitif, menciptakan sensasi nikmat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di bawah temaram lampu, kami saling menjajaki dalam keintiman yang mendalam dan penuh kejujuran. Malam itu,
Ranjang tua ini menjadi saksi bisu bagaimana dua jiwa yang kesepian akhirnya melebur menjadi satu dalam gairah yang sah. Pak Broto memperlakukanku dengan kombinasi antara kelembutan seorang pelindung dan kekuatan seorang pria yang sudah lama menahan dahaga. Setiap sentuhan dan bisikan parau yang ia ucapkan membuatku merasa begitu berharga dan diinginkan sebagai seorang wanita seutuhnya. Kami membiarkan malam larut dalam penyatuan yang emosional, melupakan masa lalu yang pahit, dan hanya menyisakan deru napas yang saling bersahutan di tengah kesunyian. Bulan-bulan berlalu, dan rumah ini tak lagi terasa dingin. Setiap sudutnya kini dipenuhi kehangatan cinta yang matang antara aku dan Pak Broto, suami yang sebenarnya. Pagi itu, saat aku sedang menyiapkan kopi kesukaannya, pintu depan digedor dengan gabri. Aku tertegun melihat Mas Jaka berdiri di sana dengan wajah kuyu dan pakaian kumal. Tampak seperti pria kalah yang baru saja dihempaskan dunia. Ia menatapku dengan sorot mata yang menuntut, seolah-olah ia masih memiliki hak atas diriku dan rumah ini setelah semua pengkhianatan yang ia lakukan. Aku pulang. Aku sadar, aku salah. Ayo kita mulai lagi. Ucapnya tanpa rasa malu mencoba melangkah masuk melewati ambang pintu. Namun sebelum ia sempat menyentuh tanganku, sebuah bayangan besar muncul dari belakangku. Pak Broto berdiri tegap, tangannya yang kokoh merangkul pinggangku dengan sangat posesif. Menunjukkan secara jelas siapa yang kini berkuasa di sini. Wajah Jaka memucat seketika saat melihat tangan ayahnya melingkar di perutku. Badannya menyadari bahwa posisi yang ditinggalkan telah diisi oleh sosok yang jauh lebih tangguh darinya. Kamu tidak punya tempat lagi di sini, Jaka. Wanita ini bukan lagi menantumu. Dia adalah istriku yang sah. Suara Pak Broto menggelegar dalam dan penuh otoritas yang tak terbantahkan. Jaka ternganga. Matanya berpindah dari wajah ayahnya ke wajahku yang kini menatapnya tanpa sedikit pun rasa rindu, melainkan hanya rasa iba pada pria yang tak pernah dewasa itu. Aku merapatkan tubuhku ke dada bidang Pak Broto, mencari perlindungan di tempat yang selama ini menjadi pelabuhanku yang paling aman dan paling hangat. Pak Broto mengeluarkan selembar uang dari sakunya dan melemparkannya ke arah Jaka dengan tatapan dingin yang mematikan. Ambil ini, dan pergi. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depanku atau di depan istriku, atau kau akan tahu akibatnya. Tegasnya dengan nada yang sangat rendah namun sangat mengancam. Jaka yang selalu takut pada kegagahan ayahnya, hanya bisa menunduk dan memungut uang itu sebelum berbalik pergi dengan langgah guantai. Di balik punggungnya, pintu rumah itu kami tutup rapat-rapat, mengunci masa lalu yang pahit untuk selamanya. Kini hanya ada kami berdua di ruang tamu yang tenang. Pak Broto memutar tubuhku, menangkup wajahku dengan kedua tangannya yang besar dan kasar, lalu mencium keningku dengan sangat lama dan penuh penekanan. Terima kasih sudah memilihku, Sri, bisiknya parau. Suaranya mengandung haru yang mendalam di balik maskulinnya yang kuat. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di dadanya yang bidang. Menyadari bahwa dari seorang yatim piatu yang terbuang, aku kini telah menemukan rumah, perlindungan dan cinta sejati di pelukan pria ini.